penelitian. Nah, ini yang menjadi pengantar kalian nanti akan melakukan penelitian apa dalam rangka penyelesaian tugas akhir di strata 1 ini ya. Jadi kita harus punya ilmu, punya teknologi, dan kita do something penelitiannya itu ya. Oke ya. Nah, tujuan kompetensi umumnya nanti diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar pengetahuan ya, mencakup ilmu, teknologi, dan penelitian. Kompetensi khusus yang diharapkan ada setelah kalian mengikuti perguruan ini adalah paham mengenai pengetahuan itu apa, mengapa perlu dilakukan penelitian, hakikat penelitian, hubungan antara ketiganya, ilmu, teknologi, dan penelitian, struktur ilmu, serta etika peneliti yang ini sangat perlu ya. Etika peneliti ini mungkin tidak ada dalam kurikulum etika peneliti ini, tapi harus dimiliki setiap orang yang mau melakukan penelitian. Nah, ini kita berawal dari pengetahuan ya, kalian sebenarnya sudah ada ilmunya ya, ontologi, epistemologi, dan asosiologi. Nah, ini kalau kita bergerak ke pengetahuan, ini merupakan sesuatu yang diperoleh oleh manusia, baik dilakukan secara proses berpikir, nah ya, kita berpikir gitu ya, penalaran, ya artinya manusia kan punya anugerah berupa daya nalar ya, berpikir secara logik dan analitik. Jadi kalau nalar itu berpikirnya menggunakan logika dan analisis gitu ya, atau yang diperoleh melalui perasaan ataupun yang atau perasaan itu ya, biasanya dari wahyu, oh saya mendapatkan perasaan saya ini akan bagus deh kalau dikasih ini. Nah itu kan hanya perasaan, tidak ada penelitian, tidak ada berpikir, itu hanya anugerah aja dari Tuhan gitu ya. Biasanya orang-orang, oh wahyu, saya dikasih wahyu nih untuk bisa seperti ini. Nah itu memang secara alamiah terjadi ya, merupakan pengetahuan gitu. Pertanyaannya, apakah pengetahuan itu hanya milik manusia? Nah, pernah nggak mikir yang punya pengetahuan itu manusia saja atau hewan juga? Beda dengan binatang gitu. Nah, jawabannya itu tidak ya. Binatang itu memiliki pengetahuan, tapi terbatas hanya untuk mempertahankan jenisnya. Jadi tidak mempunyai perasaan, keinginan, dan proses berpikir untuk melakukan peningkatan. Nah, kalau binatang itu hanya untuk pelestarian dirinya saja. Bagaimana pengetahuan manusia itu berkembang? Jawabannya adalah melalui penelitian. Jadi pengetahuan itu bisa berkembang karena melakukan proses penelitian ya. Tadi ya, dari mulai berpikir, penalaran, dari perasaan atau wahyu, kemudian muncullah rasa ingin melakukan penelitian. Nah, mengapa penelitian itu dibutuhkan? Jadi ada penelitian itu didorong oleh rasa-rasa. Yang pertama rasa ingin tahu ya, curiosity. Jadi setiap manusia itu punya naluri rasa ingin tahu. Sampai di situ aja. Pasti karena rasa ingin tahu itu ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu artinya diteliti, dikorek gitu ya. Nah, itu rasa ingin tahunya. Lalu karena ada perkembangan iptek ya, perkembangan ilmu dan teknologi itu mendorong seseorang untuk melakukan penelitian. Nah, kita juga tidak percaya sehingga melakukan pengujian teori. Nah, kalau memang teorinya sudah ada, kita uji benar nggak sih? Nah, itu ya. Itu kan rasa membuat orang tuh melakukan penelitian. Yang selanjutnya melakukan penemuan atau pencarian teori. Belum ada nih teorinya, bagaimana ini harus seperti apa. Nah, muncullah rasa ingin melakukan penelitian itu gitu ya. Meningkatkan kepekaan dan keterampilan manusia pada gatra problem solving. Jadi gini, memang ranahnya manusia itu selalu bertindak sebagai problem solving gitu. Jadi ini adalah penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepekaan dan keterampilan manusia yang pada hakikatnya sebagai problem solving gitu ya. Sebelum berlanjut gitu ya, saya akan menyampaikan beberapa kisah-kisah ya, kisah bahasanya kisah cerita-cerita mengenai beberapa kejadian. Ini pengamatan Van Ven, saya nggak tahu ini dibacanya Van Vin atau Van Ven. Ini di penjara di Garut ya. Dia itu sedang di penjara di Garut. Nah, di sana itu para tawanan itu diserang penyakit diare. Nah, pada saat mereka sakit diare itu ternyata penjara itu menyuguhinya makanannya tempe. Besok harinya yang pada menderita diare itu menjadi sembuh. Nah, bagusnya si Van Ven ini dia menulis, dicatat di dalam buku hariannya. Nah, pada saat yang sudah lama gitu ya,
catatan Funfair ini jatuh ke tangan Lembaga Kesehatan Nasional Amerika Serikat. Nah, oleh mereka dicarilah susunan zat kimia tempe. Jadi dilakukan penelitian terhadap tempe itu, ada apa sebetulnya di dalam tempe ya. Nah, ternyata di dalam tempe itu terdapat bakterisida atau senyawa yang bisa membunuh bakteri semacam antibiotik. Nah, akhirnya Lembaga Kesehatan itu melakukan percobaan lanjutan menguji pengaruh tempe terhadap diare. Ternyata mereka menemukan kembali kenyataan bahwa setelah diberi tempe, seorang penderita diare dapat menjadi sembuh. Nah, kan awalnya dia hanya mengamati, lalu mencatat. Nah, karena mencatatnya Funfair ini, kemudian kita jadi berkembang. Ada apa sebetulnya di dalam tempe? Ternyata ada bakterisidanya. Nah, kisah yang kedua yaitu kisah butir padi. Nah, butir padi ini ada 2 butir padi. Dua-duanya sama dikecambahkan. Yang satu dimasukkan ke dalam lumpur yang digenangi air. Yang kedua dimasukkan ke dalam tanah yang tidak digenangi air. Tumbuh daun, tumbuh akar, tumbuh. Nah, kalau yang daun itu, kalau yang digenangi akar itu tumbuhnya daun dulu. Yang digenangi lumpur digenangi itu tumbuh daun ke atas, tumbuh akar. Kalau tanah yang digenangi air itu dia akar dulu yang tumbuh ke dalam, semakin kuat lalu tumbuh daun. Nah, inilah yang menjadikan seseorang berpikir kenapa gitu. Padi ini harus ditanam pada lumpur yang digenangi air sehingga memunculkan daun baru akar ke dalam. Tapi pada tanah-tanah yang tidak digenangi air itu akarnya yang lebih cepat ke bawah mencari daripada tumbuh daunnya. Nah, inilah yang kejadian-kejadian ini yang membuat seseorang menggunakan nalarnya untuk berpikir gitu ya, mencari teori-teorinya atau teorinya sudah ada, lalu aksesiologinya apa? Bagaimana untuk menghadapi benih yang seperti ini? Nah, kisah yang ketiga ada kisah urin dan hama babi ya pada satu desa pada mahasiswa itu melakukan KKN ya. Di sana permasalahannya adalah banyak babi hutan ya di sekeliling area kebun petani. Nah, tapi di kebun sana itu babi itu jadi hama ya. Babi itu jadi hama. Nah, tapi ada satu kebun petani yang tidak bebas dari hama gitu karena para petani pemiliknya itu selalu kencing di sekitar situ gitu ya. Nah, ada beberapa naluri perasaan yang menyampaikan bahwa mungkin karena bau kencing gitu ya, jadi si babinya tidak mau datang. Nah, lalu di lahan yang desa yang mahasiswa KKN itu dibuatlah tonggak-tonggak ya yang dibungkus dengan kain-kain, lalu kainnya itu dikencingi semuanya. Akhirnya ternyata hasil tanamannya itu tidak diganggu dengan babi hutan itu, tidak diganggu oleh babi gitu ya. Nah, setelah dikaji dalam ilmu perilaku babi hutan gitu ya, keilmuan mengenai perilaku babi hutan, kencing merupakan alat untuk menandai daerah kekuasaan. Jadi pola babi itu ilmu mengenai perilaku babi ya, pola babi itu kalau memang sudah ada bau kencing itu berarti kebun itu sudah menjadi milik manusia gitu ya, jadi kekuasaan manusia. Jadi tidak boleh lagi babi ikut mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang kisah yang keempat ini penemuan penisilin, sudah ada yang mendengar mengenai penisilin? Nah, penisilin itu tahun 1928, Sir Alexander Fleming mengamati beberapa bercak pencemaran oleh kapang ya. Nah, pada kultur Streptomyces yang dibudidayakan pada cawan petri, jadi ada kultur Streptomyces ya. Nah, di sana muncul kapang. Nah, sekitar kapang itu diamati koloni Staphylococcus ternyata menghilang gitu. Kapang telah membuat zat antibakteri yang menyebabkan koloni Staphylococcus itu mati. Nah, kapang lalu diisolasi, kemudian dibudidayakan sebagai biakan murni pada kaldu beberapa hari, ternyata kaldu juga bersifat antibakteri. Lanjut lagi dilakukan penelitian, diselidiki ternyata kapang yang telah diisolasi itu berasal dari galur fungus atau fungi, ya, penisilin. Dan zat yang dihasilkannya disebut penisilin. Nah, dari situ muncul kan penisilin sampai sekarang masih dipergunakan ya. Dari situ ya kita belajar mengenai hakikat penelitian.
kita tahu bahwa penelitian itu berasal dari kata research ya, yang re itu artinya berulang dan search itu artinya mencari. Jadi penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau pencarian sesuatu ya, fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, artinya serius ya, ilmiah. Prosesnya secara iteratif. Dari pengertian tersebut, penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran melalui suatu proses berpikir yang kritis. Nah, dalam proses penelitian ini, dari maknanya itu, maka hakikat penelitian meliputi dimensi ya. Ada dua. Satu, pemecahan masalah melalui pencarian teori dan pengujian teori yang sesuai dengan yang terjadi ya. Yang kedua adalah suatu metode pencarian kebenaran melalui kegiatan berulang. Karena penelitian itu harus research, berulang ya. Makanya harus dilakukan kegiatan penelitian ini secara berulang. Penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah atau metode ilmiah, scientific method ini disebut penelitian ilmiah. Nah, inilah ranah kita sebagai seorang agrosaintek. Ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya ilmu berkaitannya ilmu dengan penelitian? Ya, nah ilmu merupakan kumpulan pengetahuan manusia yang memiliki ciri spesifik mengenai tadi yang kemarin ya, apa itu ontologi, bagaimana ini terjadi itu epistemologi, dan untuk apa aksiologi pengetahuan itu disusun. Jadi kalau ilmu itu harus ada 3 komponennya yang akan menjawab benar atau tidaknya tadi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Itu bisa disusun ketiga hal tersebut. Dalam proses pengembangan ilmu dan penelitian tidak mungkin dipisahkan. Ilmu dan penelitian tidak mungkin dipisahkan. Jadi yang berilmu harus melakukan penelitian. Itu intinya ya. Dan diibaratkan sebagai 2 sisi mata uang yang sama. Ilmu mendasari proses berpikir manusia dan melaksanakan berbagai penelitian. Jadi kalau mau penelitian harus tahu ilmunya dulu ya. Dan hasil penelitian dapat terus memperkaya hasanah ilmu, dan hasil dari kegiatan penelitian itu menghasilkan ilmu. Nah ya, jadi ini tuh bolak-balik gitu ya. Kita melakukan penelitian menggunakan ilmu, dan hasil dari penelitian ini akan menghasilkan ilmu. Itu yang dikatakan dengan tadi ya, tidak mungkin dipisahkan tuh seperti itu ya. Oleh karena itu, proses penelitian senantiasa mencakup 3 gatra ciri spesifik ilmu. Tadi ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ketiga ciri spesifik ilmu itu harus ada kalau kalian melakukan penelitian. Ya. Nah, landasan ontologi akan mendorong kecermatan pengamatan empirik setiap orang atau peneliti ya, terhadap keberadaan suatu objek, fakta, fenomena, kejadian, atau peristiwa, dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Kunci pendekatannya melalui serangkaian pertanyaan, ini apa, itu apa, mengapa begini, mengapa begitu, itu ontologi. Ya, ontologi itu landasan penelitian itu adalah ontologi, mendorong kecermatan pengamatan setiap peneliti ya. Jadi kalian harus tahu dulu ilmu ontologinya apa kalau kalian mau penelitian ini gitu ya. Ini penting ya. Nah, selanjutnya adalah saya nggak bisa lihat ini. Nah, ilmu mengemukakan 3 asumsi untuk objek empirik. Keserupaan, baik sifat, bentuk, struktur, dan sebagainya satu sama lain ya. Kita harus menggunakan perbandingan ya dari yang mirip, keserupaan kayaknya ya. Misalnya kalau di pertanian, Bu, saya nggak ada nih data pengaruh pupuk ini terhadap tanaman bayam. Ya, cobalah ke tanaman yang sejenisnya apa yang ada gitu ya. Makanya yang keserupaan bisa asumsi namanya ya. Adanya sifat objek yang memiliki kelestarian nisbi, artinya untuk rentang waktu tertentu benda atau objek belum mengalami perubahan. Artinya penggunaan pupuk organik ini sejauh ini belum ada mengalami dampak negatif ya. Dalam jangka panjang bisa berubah ya, mungkin pupuk organik seperti apa gitu ya. Hal ini memungkinkan kepada peneliti untuk melakukan penyelidikan terhadap objek tersebut. Makanya kita dosen itu masih support kalau melakukan penelitian. Ini kayaknya mirip-mirip nih. Tidak apa-apa karena keserupaan itu wajar. Dalam proses penelitian itu ada 3 asumsi untuk objek empirik, bisa keserupaan, kelestarian, kita terus melakukan kelestarian, penelitian mengenai hal tersebut. Atau adanya sifat deterministik dan probabilistik atau stokastik fenomena alam. Artinya ini
kemungkinan terjadinya bisa berulang, probabilitasnya tinggi misalnya, determinasinya ada gitu. Jadi itu tidak mengapa dilakukan berulang, tetapi pasti akan ada hal yang berbeda, akan ada hal baru yang bisa diteliti. Makanya setiap penelitian biasanya akan ditanya kebaruannya apa gitu ya, set of the arts-nya apa. Nah, adanya anggapan bahwa setiap gejala atau fenomena bukan merupakan kejadian secara kebetulan, namun mengikuti pola tertentu yang bersifat tetap dengan urut-urutan kejadian yang sama. Artinya itu akan terus berulang dan itu bisa terjadi, tapi tidak kebetulan. Semua ini ada sebab musababnya. Ya, kalau ilmu itu tidak ada kata kebetulan ya, pasti ada penyebabnya. Misalnya pada asumsi kelestarian nisbi yang tidak menuntut adanya hubungan sebab akibat yang mutlak namun bersifat stokastik ya, artinya apa? Setiap misalnya Bu kok ini dikasih pupuk organik katanya bagus, tapi kan tapi ternyata tanaman saya tidak bagus. Nah itu harus ada hubungannya gitu. Kenapa faktor apa yang menyebabkannya gitu? Misalnya mataharinya Bu terlalu panas, nah, kan ada hubungannya pupuk organik dengan matahari gitu. Tidak, nah, artinya tidak menuntut ada hubungan gitu. Sinar matahari itu bisa mempengaruhi tanaman, tidak harus berbicara mengenai hubungan antara sinar matahari dengan pupuk organik gitu ya. Selanjutnya untuk itu matematika hasil sangat berperan untuk membantu dan pemecahan dan pengembangan ilmu. Makanya kita untuk orang-orang pertanian, untuk orang-orang eksakta khususnya pasti ada mempelajari ilmu mengetahui rancangan percobaan ya, karena kita itu eksak, jadi harus dibuktikan secara statistik dan matematika ya tadi ya. Itu ontologinya. Nah, landasan epistemologinya ini ya, landasan epistemologi akan menuntun kita atau peneliti tentang bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai objek yang diselidiki tersebut gitu ya. Makanya menggunakan metode ilmiah kalau kita sebagai orang ilmiah, atau bisa akan merupakan nilai pengetahuan yang akan kita dari hasil penyelidikan tersebut bagi kita potensinya apa, kegunaannya apa ya, apa tujuan, apa maksud dan tujuan ya, kegunaan itu selalu ditanyakan, adanya kearifan dalam menerapkan ilmu itu sendiri ya. Saya tadi ngomong zoomnya keluar ya. Halo. Putus-putus Bu suaranya. Oh, ini kenapa ya kayak gini jadinya keluar kayaknya. Kalau ininya share screen-nya ada nggak? Tadi ada Bu. Hilang juga Bu. Sekarang hilang. Ya Allah, kenapa begini ya? Ini ngajar hari ini luar biasa, pagi-pagi sudah repot. Sudah ada? Halo? Sudah Loading ada? Bu. Oh, belum. Oh, lagi loading. Sudah Bu, sudah. Nah, sabar, yang belum ada berarti loading katanya ya. Nah, bagaimana dengan teknologi ya? Tadi berbicara ontologi dengan ilmu ya, beberapa landasan untuk ilmu. Dan bagaimana dengan teknologi? Nah, teknologi merupakan penerapan hasil temuan ilmu yang terus berkembang secara dinamik ya. Tadi yang hasil kalian dari penelitian itu akan menghasilkan teknologi. Dengan kata lain, teknologi merupakan produk ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut, dapat berupa piranti keras, hardware maupun software ya, yang pemikiran, ide, gagasan atau teknik, metode itu bisa dikatakan sebagai hasil penelitian. Nah, permasalahannya kemana arah dan terhadap apa atau siapa saja penerapan teknologi itu gitu ya. Kita selalu berbicara mengenai kegunaan ya di proposal. Nah, apakah ini tergantung kepada kepentingan penguasa si teknologi itu. Misalnya kita ya di bawah lingkup Kementerian Pertanian, hasil penelitian itu akan disalurkan kemana? Itu tergantung penguasa teknologi gimana, mau tidak menyebarkan hasil teknologi penemuan hasil penelitian ini kepada masyarakat luas, artinya mungkin kepada petani dan sebagainya ya. Nah, di sini perlu adanya tuntunan tadi ya, agama, etika moral, ya kode etik, adat, dan norma sebagai pengendali suatu ilmu.
Nah, ya luar biasa ya mata kuliah metode penelitian teh nggak akan kalian teh bingung dah, saya yakin kalian bingung saya apa Bu Vera ngomongin apa ilmu itu pasti bingung ya nggak, bener nggak? Coba saya pengen tahu responnya, kalian bingung nggak sih belajar metode penelitian? Bingung Bu, agak sih. Bingung Bu, tapi harus ya. Ya, karena memang untuk ini masih tahap S1 loh. Kalau S3 beda lagi, nama mata kuliahnya kayak filsafat ilmu. Ilmu-ilmunya orang gila gitu ya. Tapi kalian harus tahu basic ya, intinya untuk melakukan penelitian itu kalian harus punya ilmunya. Kenapa harus ada ilmu? Nah, kenapa harus ada penelitian? Lalu untuk apa teknologi? Nah, ini. Ya nanti dibaca aja slide-nya kalau ada bukunya gitu ya. Intinya dasar-dasarnya adalah dasarnya ontologi. Halo? Iya Bu, ada Bu suaranya. Tuhnya goreng ininya wifi-nya. Ya, walaupun kalian bingung, tapi mudah-mudahan bisa bisa terus belajar ya, karena intinya kalian nanti akan jadi peneliti, akan melakukan penelitian, makanya harus terus belajar dan harus tahu dulu metode penelitiannya seperti apa, kenapa. Makanya kebanyakan dari mahasiswa akhir itu kalau saya tanya, tahu nggak apa metodenya gitu ya, apa variabel terbatasnya, variabel bebasnya apa itu nggak tahu karena mereka tidak paham mengenai metode penelitiannya gitu ya. Coba saya ini ya, tadi saya bicara apa sih hubungannya agama dengan hasil penelitian gitu. Ibu ini kok di sini perlu adanya keturunan agama, etika, moral, adat, norma sebagai pengendali suatu ilmu. Nah, tahu nggak kenapa harus ke situ gitu? Halo? Halo? Ada yang bisa menjawab kenapa? Tahu nggak kenapa teknologi itu berhubungan dengan agama? Oke, kalau nggak tahu saya tanyanya gini. Ada yang pernah dengar mengenai domba Doli? Si Doli, namanya Doli. Halo? Yang ini ya Bu ya, diciptain sama manusia nggak sih? Iya, domba Doli itu adalah salah satu jenis hasil teknologi transgenik ya. Nah, itu kan apakah itu diterima? Nah, ya makanya jadi memang ada pengendalinya. Pengendali suatu ilmu tuh ya itu tadi ada agama kita kan melarang itu mempercayai bahwa itu adalah buatan manusia. Ya. Tapi di satu sisi memang ada juga penerimaan terhadap hasil transgenik yang lainnya, misalnya adalah golden rice, siapa yang pernah dengar, dan beberapa varietas kapas ya, itu juga hasil transgenik. Nah, itu akan jadi pengendali dari suatu teknologi atau ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian. Ya. Itu maksudnya agama, adat, norma sebagai pengendali itu. Oke. Terus, kenapa ya ini hari ini jelek banget nih internetnya? Nah, bagaimana tugas ilmu dan penelitian dalam pengembangan ilmu teknologi? Nah, tugas mencandra atau mengadakan deskripsi, memberikan. Bahasanya memang agak susah ya, memang kalau metode penelitian. Di sini ilmu dan penelitian bertugas menggambarkan secara jelas dan cermat mengenai hal-hal yang dipersoalkan. Ini gambaran jelas tentang mengenai ontologi kajian. Apa yang akan ditelitinya? Mendeskripsikan, menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, yang jadi masalahnya apa. Nah, tugas ilmu dan penelitian juga untuk teknologi adalah tugas menerangkan, eksplanasi,
ilmu dan penelitian bertugas menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Nah, ilmu ini bertugas, penelitian ini punya tugas untuk menerangkan kondisi dasarnya seperti apa gitu. Misalnya saya mau penelitian mengenai pupuk organik dari sampah. Nah, tugasnya penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana sih kondisinya sampah sehingga harus diselesaikan gitu ya. Tugas penyusun teori, ilmu dan penelitian bertugas mencari dan merumuskan hukum-hukum atau tata-tata mengenai hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, ini adalah epistemologi kajian buku 2 dan 3 itu ya. Kalau bingung tadi ya epistemologi itu apa? Nah, itu punya peran sebagai menerangkan eksplanasi dan menyusun teori. Yang keempat adalah tugas prediksi. Nah, ilmu dan penelitian bertugas membuat prediksi, forecast, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa yang bakal terjadi atau gejala-gejala yang bakal muncul. Itu bisa tertuang dalam hipotesa. Ya, hipotesa. Lalu ada tugas sebagai pengendalian. Tugas pengendalian ini tertuang dalam saran. Ilmu dan penelitian bertugas melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Nah, inilah yang dikatakan aksesiologi kajian. Jadi deh proposal skripsi, bukan proposal. Jadi dalam setiap proposal itu ada ontologi kajiannya, mencandra dan mengadakan deskripsi mengenai hal yang akan teliti, tugasnya menerangkan berdasarkan hasil penelitian dan menyusun teori hasil penelitian. Yang keempat, menyampaikan hipotesis, tugas prediksi hipotesis nih. Prediksi saya akan begini. Nah, hasil dari penelitiannya, kesimpulannya akan menyumbangkan saran mengenai apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Nah, ini ya kalau saya hubungan timbal baliknya, ilmu dasar, pengembangan ilmu dasar ini bolak-balik. Pengembangan ilmu dasar terhadap pengembangan ilmu dasar itu merupakan dasarnya. Nah, sedangkan ilmu dasar untuk pengembangan merupakan dilakukan penelitian. Ilmu dasar terhadap ilmu terapan ini penelitian terapan. Pengembangan ilmu dasar ke pengembangan ilmu terapan ini harus ada penelitian terapan. Ilmu terapan ke ilmu pengembangan ilmu terapan itu ada penelitian dan terapannya. Ya, nanti pada akhirnya untuk mencapai teknologi itu harus dilakukan penelitian pengembangan, penelitian produksi, dan penelitian adaptif. Inilah bahan piranti, prosedur, model, dan sistem prototype dan sebagainya. Hasilnya teknologi itu bisa menghasilkan model, menghasilkan sistem, menghasilkan prototype, bisa menghasilkan bahan dan sebagainya. Yang kelima, struktur ilmu ya. Tadi ya runutannya adalah fakta 1, 2, 3 dari bawah itu ya. Berdasarkan pada konsep. Konsep itu berdasarkan pada proposisi. Nah, dari proposisi itu berdasarkan hukum itu berlandaskan pada teori. Jadi alurnya ke atas. Kita bicara satu-satu fakta itu apa? Merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan suatu gejala atau fenomena tertentu dari realita. Nah, ini ada aksiomanya itu suatu fakta yang tidak membutuhkan fakta lain untuk membuktikan kebenarannya. Karena fakta tersebut telah mengandung kebenaran sendiri. Jadi kebenaran yang berdiri sendiri tanpa fakta-fakta lainnya itu disebut aksioma. Ada juga postulat. Nah, kalau postulat ini ada suatu pernyataan yang secara konsensius dinyatakan benar dan telah diterima kebenarannya semata untuk keperluan berkomunikasi. Jadi postulat itu ya memang sudah benar secara konsensus, artinya terus-menerus selalu benar dan telah diterima ya. Diterima oleh semua orang untuk berkomunikasi bahwa bulir padi itu adalah berwarna putih dan panjang. Itu sudah postulat dan bisa diterima, dinyatakan benar. Gitu ya. Konsep konsep di sini ya, setelah fakta itu berdasarkan pada konsep. Nah, konsep itu suatu pernyataan yang mengarahkan dan membatasi perhatian pada gata-gata tertentu dari suatu gejala. Jadi pernyataannya misalnya angin membuat padi itu rebah, itu konsepnya. Ya, mengarahkan dan membatasi perhatian pada gata-gata tertentu. Jadi artinya ketika padi rebah itu bisa disebabkan angin. Angin menyebabkan padi-padi rebah, itu konsepnya. Ada lagi proposisi, suatu pernyataan yang berlaku umum tentang sifat suatu realita yang dapat diuji kebenarannya. Ya.
hipotesis suatu proposisi yang telah dirumuskan sedemikian rupa dan sementara diterima untuk diuji kebenarannya. Jadi hipotesis itu adalah proposisi yang sementara. Kalian harus bisa bikin hipotesis dari dari identifikasi masalah yang kalian sampaikan. Ada lagi asumsi. Asumsi itu suatu pernyataan yang penting yang dianggap benar. Asumsinya adalah pupuk organik memberikan peningkatan pertumbuhan meskipun kebenarannya belum terbukti sebagai dasar pengembangan teori. Jadi asumsi itu belum terbukti ya. Ada lagi presumsi. Nah, ada asumsi, ada presumsi. Presumsi itu suatu pernyataan yang didukung bukti atau pengamatan percobaan meskipun pernyataan ini tidak konklusif tetapi dianggap benar karena mempunyai kemungkinan tinggi bahwa pernyataan itu benar. Jadi presumsi itu hasil penelitian. Kemudian muncul lagi, membentuk lagi hukum. Hukum itu adalah proposisi yang memiliki cakupan luas dan telah didukung oleh data empirik. Ini hasil-hasil penelitian. Nah, dari hukum itu akan terbentuk teori. Muncullah teori. Teori itu adalah merupakan rangkaian logis dari suatu proposisi atau lebih yang mengandung informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Ya. Jadi kenapa muncul teori itu tadi dari fakta, kemudian jadi konsep, kemudian jadi proposisi, kemudian jadi hukum. Nah, ini yang harus kalian. Nah, kalian itu boleh membuat teori baru. Itu mungkin jarang ya S1 membuat teori baru, tapi kalian juga bisa menguji. Menguji betulkah teori tersebut? Nah, itu yang perlu kalian lakukan, pengujian terhadap suatu teori. Ya. Nah, fakta itu dapat berdimensi di samping sebagai pernyataan yang menggambarkan suatu fenomena alam juga merupakan suatu proses respon menurut suatu kerangka pikir tertentu dan diuji berdasarkan diuji kebenarannya secara empirik. Nah, ini yang kalian lakukan untuk mencari fakta. Makanya harus dilakukan penelitian. Contohnya data hasil percobaan ya, tinggi tanaman. Nah, itu fakta disebutnya. Data dosis pupuk yang diteliti pengaruhnya itu sebagai data. Nah, data ini ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Data kualitatif dinyatakan dengan pernyataan atau atribut disebut juga data kategorik ya, kualitatif. Kuantitatif diperoleh dengan cara pengukuran. Nah, yang kalian lakukan harus melakukan data kuantitatif, mencari data kuantitatif ya, diperoleh dengan cara pengukuran disebut juga data numerik. Hasilnya angka ya. Nah, data kualitatif itu ada nominal dan ordinal. Kalau kuantitatif ada selang, ada nisbah. Nah, kalau kualitatif itu nominal itu bisa varietas, jenis atau macamnya, dan sebagainya. Ordinal, skala intensitas, patogenik, skala rasa, skala aroma, dan sebagainya. Misalnya pupuk organik ya, datanya itu kualitatif, bukan kuantitatif. Warnanya sudah hitam. Nah, hitamnya segimana gitu kan tidak ada. Baunya sudah tidak terlalu bau. Nah, itu adalah data kualitatif. Nah, sedangkan kuantitatif itu ada selang, misalnya ada suhu, pendapatan, dan sebagainya, atau nisbah, atau nol, mutlak berat, tinggi, luas, daun, dan sebagainya, gitu ya. Nah, biasanya data kuantitatif ini menjadi data sumbernya itu dari sumber primer, itu merupakan hasil dari survei, bisa juga percobaan kalian, misalnya mengukur tinggi tanaman, dan sebagainya, bisa juga sekunder. Kalau yang kualitatif itu bisa sekunder. Dari mana datanya kualitatif? Bisa dari artikel, buku, misalnya buku-buku instansi lapangan dan sebagainya. Ya. Kalau tadi sudah fakta, sekarang ke konsep. Nah, ini ya kalian harus paham ya, ini buat sendiri soalnya. Konsep dapat berdimensi di samping sebagai pernyataan yang mengarahkan dan membatasi perhatian pada gatra-gatra tertentu dari suatu fenomena. Juga merupakan suatu ide yang dilambangkan oleh suatu istilah atau ungkapan. Juga dapat dinyatakan ruang lingkup ide antara lain meliputi hakikat hal tertentu dan hubungan antar berbagai hal-hal juga dapat digunakan sebagai generalisasi dari seluruh fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Ini tertuang dalam kerangka pemikiran. Contohnya konsep produksi tanaman dibatasi oleh indikator tindak pemupukan, jenis unsur hara, tingkat pengolahan tanah, intensitas pengairan. Nah, ini semuanya konsep ini tertuang dalam kerangka pemikiran. Ya, makanya kalau konsep-konsep ini harus menyampaikan beberapa hasil penelitian karena konsep itu pernyataan yang mengarahkan dan membatasi perhatian gitu. Konsentrasi penelitiannya kemana itu ada di di kerangka masalah, kerangka pemikiran ya.
konsep, lalu proposisi. Nah, ini proposisi dapat berupa hubungan antara dua atau lebih konsep atau gejala atau fenomena. Misalnya, contohnya kita menggunakan pemupukan, dosisnya berapa, pengairan, berapa banyak airnya, atau varietas unggul. Nah, bagaimana ketiga proposi ini berdampak pada kenaikan hasil tanaman? Kita menguji bagaimana pemupukan ini bisa menghasilkan peningkatan pertumbuhan misalnya ya. Nah, ini merupakan proposisi ya. Proposisi atau bisa kita bahasa mahasiswa itu perlakuan. Ya. Bagaimana pemupukan ini bagaimana kenaikan hasil tanaman ini bisa dicapai dengan pemupukan X1, bagaimana kenaikan hasil tanaman ini bisa diperoleh dengan pengairan, bagaimana kenaikan hasil tanaman ini diperoleh dari varietas yang unggul. Nah, ini semua merupakan proposisi dan mahasiswa itu wajib menganalisa bagaimana hubungan antara pemupukan, pengairan, pemupukan dengan varietas unggul, pemupukan dengan pengairan dengan varietas unggul. Nah, itu harus dicari hubungannya sehingga nantinya akan menghasilkan pada kenaikan hasil tanaman ya. Jadi semua proposisi adalah perlakuan yang menggunakan. Lalu setelah tahu perlakuan apa, kita bisa menentukan hipotesisnya. Hipotesis merupakan penjelasan atau jawaban sementara tentang pernyataan penelitian yang diajukan. Misalnya saya yakin nih pemberian pupuk mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Itu kan hipotesis H1. Ada lagi H0, tidak memberikan pengaruh ya. Nah, tapi kan kita harapannya semua H1 yang tercapai ya dari hasil penelitian. Baik buruknya suatu hipotesis ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, hipotesis ya harus menggambarkan hubungan antara peubah variabel yang dikaji dengan arah yang jelas. Dapat menunjukkan sifat korelasi positif atau negatif. Yang kedua, hipotesis harus dapat memberi petunjuk bagaimana hubungan tersebut diuji. Ya, makanya ini harus bagus nih kalian membuat ini. Peubah atau variabel ini merupakan ciri atau karakteristik populasi objek yang akan dikaji dan mempunyai nilai yang beragam. Proses kuantifikasi atau skala pengukurannya gitu ya. Misalnya variabel atau peubah ini ada kualitatif, ada kuantitatif ya, kategorikan atau numerikal. Nah, yang kualitatif ini ada nominal dan ordinal, sedangkan yang kuantitatif ini ada diskrit dan kontinu. Ya, diskrit ini menghasilkan selang, kontinu ini menghasilkan selang dan nisbah. Ya, yang nanti akan jadi perlakuan kalian. Nah, ini ya kita kaitkan ke contoh penelitian ya. Pengaruh beberapa dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan hasil padi IR36. Nah, dosis pupuk disebut peubah bebas. Peubah bebas apa? Dependent variable ya, peubah kan variabel gitu. Dosis pupuk urea disebut peubah bebas sebab memberikan pupuk urea dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pertumbuhan hasil padi IR6. Jadi bebas, sok pupuk urea ini mau dikasih berapa aja bebas, tergantung kita. Nah, ada lagi dosis pupuk urea di sini misalnya yang diteliti ada 50, 100, 150, 200, dan 250 ribu per hektar. Peubah demikian disebut peubah kuantitatif. Nah, yang terbatasnya kuantitatifnya tadi pupuk urea yang 50, 100, jadi itu dibatasi. Bebasnya adalah dosis pupuk ureanya. Pertumbuhan, nah bagaimana yang terikat ya atau independen yang independent variabelnya pertumbuhan tanaman misalnya terlihat tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, luas daun, biomasa kering tanaman dan hasil tersebut peubah tidak bebas. Nah, ya peubah tidak bebas ini variabel tidak bebas ya. Kenapa dia dikatakan tidak bebas? Coba ada nggak yang bisa jawab? Kenapa tinggi tanaman itu dikatakan tidak bebas? Apa yang membuat dia tidak bebas? Apa yang membatasinya sehingga disebut tidak bebas? Nah, lo kan nggak paham, ini saya sering tanyain loh ini mengenai peubah bebas. Yang membuat dia tidak bebasnya karena jumlah tanaman, tinggi tanaman ini dibatasi oleh dosis pupuk yang diberikan. Kan ada peubah bebasnya. Yang membatasi peubah menjadi tidak bebas adalah peubah bebasnya. Karena tinggi tanaman, jumlah daun apa sangat dipengaruhi oleh dosis pupuk urea yang diberikan. Tuh ya. Peubah terdiri dari fungsinya ini ada sebab, hubungan, dan akibat. Lihat, peubah bebas, ya. Peubah bebas itu masuknya sebabnya. Sebabnya adalah independent variable.
Peubah bebas. Dia bebas berapa aja, gimana kita mau ngasihnya berapa. Hubungannya ada discrete dan continue ya. Nah, peubah tidak bebasnya tadi adalah jumlah daun, luas anakan atau variabel pengamatannya. Ya. Ini juga bisa discrete, datanya bisa discrete, bisa dari continue. Peubah kendali versus perubah acak selanjutnya ya, nih perubah acak. Hukum sering juga dikenal sebagai sebutan dalil. Nah, scientific law yang merupakan generalisasi dari proposisi dan telah didukung oleh data empirik. Nah, setelah ada hukum nanti akan muncul teori. Teori dapat berdimensi sebagai terdiri atas seperangkat konsep dan proposisi yang didasarkan pada kenyataan empirik. Ini nanti munculnya akan jadi kesimpulan deskripsi kalian ya. Segugus definisi yang secara jelas memperletakkan peubah-peubah yang digunakan. Segugus asumsi yang menguraikan garis-garis besar kondisi di mana teori diterapkan, satu atau lebih hipotesis tentang hubungan-hubungan di antara peubah, dan prediksi-prediksi yang didedukasi dari asumsi-asumsi yang digunakan teori tersebut dan dapat diuji terhadap pengamatan empirik aktual. Jadi yang telah kalian lakukan itu akan menjadi teori produk akhirnya dari penelitian itu ya. Lalu bagaimana hubungan hipotesis dengan konsep atau teori? Nah, hipotesis dapat dikembangkan dari dua sumber utama, yaitu teori-teori dan konsep-konsep bidang ilmu yang relevan tadi ya. Makanya disampaikan dulu kerangka pikirnya yang relevan bidang ilmu yang masuk ke dalam penelitian tersebut. Yang kedua, pengetahuan umum dari penelitian mengenai bidang yang dikaji atau diteliti. Tetap untuk S1 itu harus ada relevansi ya, harus menggunakan pustaka. Hubungannya antara fakta dan teori ya. Kalau fakta ini menolong memprakarsai teori, membuat penolakan terhadap teori, bisa aja menolak atau tidak gitu ya fakta, menukar fokus dan orientasi tertentu, memperjelas dan memberi definisinya kembali. 5. Memberi jalan dalam mengubah atau memperformulasikan teori itu adalah fakta. Nah, teori itu peramalan atau prediksi, memberi rencana konseptual dalam rangka pikiran teoritis ya. Jadi teori ini memberikan rencana konsepnya dalam rangka pikir teoritis gitu ya. Mendefinisikan jenis data yang akan diabstraksikan, meringkas fakta atau data dalam bentuk generalisasi dan memperjelas celah atau gap-nya. Bagaimana gap-nya antara pupuk organik dengan pupuk anorganik misalnya. Di mana gap-nya itu kita akan memunculkan teori-teori. Nah, yang selanjutnya terakhir ada etika peneliti ini ya. Oleh karena ilmu dan penelitian merupakan proses yang sama, sedangkan hasil dari proses tersebut akan melahirkan kebenaran atau true, artinya pengetahuan yang benar, yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang berkeinginan untuk mengujinya, maka berikut diberikan suatu pedoman kerja seorang peneliti. Pedoman kerja, karena ini teori ini yang akan dihasilkan ini kan digunakan oleh semua orang. Makanya ada pedoman kerja yang pertama, bekerja dengan jujur. Tidak boleh sekali-kali menukangi data. Artinya menukangi data itu jadi datanya dibuat oleh kalian. Kalian jadi tukang pembuat data. Bukan data itu berdasarkan dari respon perlakuan. Nah ini tidak boleh, harus jujur. Selalu bertindak teliti, tepat, dan cermat. Bekerja dengan prinsip bebas kepentingan. Jangan karena kalian pakai produk suatu pupuk, jadi kalian membagus-baguskan. Itu tidak boleh, harus berlaku adil terhadap pendapat ilmuwan yang muncul terlebih dahulu. Jauhi pandangan bias terhadap data dan pemikiran ilmuwan lain, gitu ya. Selalu bertindak dengan basis dukungan berdasarkan kekuatan argumentasi tadi yang sistematik, logis, analitik, dan objektif. Ya, itu sampai di sini ada yang ditanyakan? Clear Bu, pusing, cenah metode penelitian ini adalah kerangka kalian dalam membuat skripsi nanti, ya. Basicnya itu kan bingung ya tiba-tiba harus nulis latar belakang pada apa sih itu ternyata sudah saya runutkan bahwa kita butuh fakta, butuh proposisi, butuh hukum, butuh teori gitu ya untuk membuat suatu rangka penelitian ini. Ini ada tugasnya untuk minggu depan. Silakan kalian buat nominal, audita, discrete, continuous, misbah, contoh-contohnya. Lalu buat independent variable, dependent variable, peubah kendali dan peubah acaknya. Dan saya pengen tahu judulnya, berikan 3 contoh judul di bidang pertanian yang berbeda, yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat terhadap soal nomor 2 di atas, dan sebutkan masing-masing variabelnya terhadap contoh yang diberikan. Jadi kalian harus bikin judul
yang di dalamnya berkaitan dengan tugas nomor 1 dan nomor 2. Nanti ini akan jadi basic kalian dalam membuat skripsi yang akan kalian lakukan. Tuh. Ya. Mangga, ada yang mau disampaikan? Saya mengucapkan Rinaldi Esa. Sebentar, saya ambil buku saja. Sebentar. Soalnya saya harus mencatat keaktifan di kelas. Ya. Saya catat dulu. So, Angga Rinaldi, sekarang MPP soal berapa? 22 ya? 23. MPPS tanggal 23. Angga Rinaldi. Ya Bu, saya izin bertanya. Kan dalam perkembangan teknologi itu terkadang Bu, maaf ya agak sensitif. Kan perkembangan teknologi itu terkadang berbenturan dengan agama dan moral. Kita sebagai peneliti itu bagaimana menyikapinya? Itu aja Bu. Oke, sudah ya Rinaldi. Oke. Ya, tentu tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana posisi agama, norma, adat itu sebagai batasan untuk kita melakukan suatu penelitian ya. Jadi artinya apa? Kita harus terus melakukan sebagai peneliti, kita harus terus melakukan penelitian-penelitian dalam upaya peningkatan teknologi ya, peningkatan ilmu teknologi ya, perkembangan, perbaikan kehidupan, peningkatan mutu kualitas masyarakat itu selalu harus dilakukan penelitian. Makanya kita sebagai peneliti itu harus melakukan penelitian dan penulisan. Nah, batasannya apa? Nah, batasannya adalah agama kita gitu. Seperti tadi ya, kita ada beberapa, kalau kita mungkin punten yang bukan muslim ya, untuk yang muslim kan sangat percaya bahwa adanya kehidupan dari makhluk hidup itu karena adanya campur tangan Tuhan. Tuhan memberikan dan menciptakan itu merupakan hak prerogatif Tuhan gitu. Ketika tiba-tiba ada beberapa peneliti yang ingin menciptakan domba tadi ya, tanaman transgenik, tapi kalau tanaman transgenik sih tidak, artinya gini ya, dia tumbuh karena memang diambil dari beberapa bagian tubuhnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk seperti domba, hewan, beberapa sebenarnya udah banyak ya, bukan hanya domba yang dilahirkan. Nah, kalau kita sebagai yang muslim mau percaya, kenapa dia bisa hidup itu karena diberi nyawa oleh Tuhan kan? Allah sudah memberikan nyawa, makanya nah disitulah peran batasannya. Batasannya bahwa ada ranah yang memang dan sebetulnya kalau punten ya, saya tidak berbicara di agama lain karena saya tidak paham, khawatirnya akan salah ya. Nah, kalau saya sebagai muslim meyakini bahwa apa yang ada di Al-Quran itu sangat dinamis, artinya walaupun Al-Quran itu dibuat ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu gitu ya munculnya, tapi ilmunya itu masih bisa dimanfaatkan sebenarnya, dan itu akan tetap gitu ya sampai akhir hayat berkembang. Ketika dalam Al-Quran tercatat bahwa segala sesuatu yang hidup itu atas dari kuasa Tuhan memberikan nyawa, makanya pada saat ada sidoli ya, dari transgenik itu, maka itu adalah atas kuasa Tuhan. Sebagaimanapun manusia menciptakan apapun yang mau hewan, mau manusia, mau apa, kalau sampai dia bisa hidup dan bernyawa itu adalah kuasa Tuhan. Gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti itu harus membatasi mana yang menjadi harus, karena agama, norma, adat itu adalah pengendali kita. Gitu. Ya, pengendali kita melakukan suatu penelitian dan peningkatan teknologi, dan sebenarnya tujuannya untuk apa gitu ya, menciptakan seperti itu. Makanya batasannya atau pengendalinya adalah ya tadi beberapa hal seperti makasih tadi saya suka pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan lagi? Terima kasih Bu. Anne Venitia. Iya Ibu, izin bertanya. Tadi kan data itu ada dua ya Bu, kualitatif sama kuantitatif. Nah, untuk data kualitatif itu berdasarkan kayak rasa, aroma, warna untuk jadi data penelitiannya. Sedangkan setiap orang itu berpendapat beda-beda Bu, misalkan si A itu terlalu hitam, si B tapi nggak terlalu. Nah, itu gimana solusinya Bu agar data yang diambil itu tidak salah? Oke, ya terima kasih Ana, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau
data kuantitatif memang sudah pasti ya. Misalnya tinggi tanaman diukur, oh 7 cm, 8 cm memang ada alat ukurnya. Bagaimana dengan data-data kualitatif yang memang biasanya berdasarkan rasa, penglihatan, dan itu memang tidak akan seragam antar manusia. Caranya adalah kebanyakan yang menggunakan data-data kualitatif adalah dari kelompok, sebetulnya ada kalau di tanah sih udah ada ya, udah pasti. Mungkin dari kelompok ilmu-ilmu agronomi pemuliaan ya, misalnya bijinya ini bulat, nah, kan bulat itu tidak mesti bulat gitu ya. Nah dalam hal seperti ini untuk ilmu pengetahuan yang data-datanya kuantitatif biasanya akan menggunakan grading. Saya nggak tahu ya istilahnya apa. Grading itu gini. Misalnya bau itu akan ada scoring, ada grading ya. Nah, kuat, saya sangat kuat, bisa seperti itu. Ada yang baunya kuat, sangat kuat, tidak kuat gitu ya. Nah itu ada juga yang pakai scoring. Misalnya ukurannya segini sampai segini, berarti dia masuk skala A gitu ya. Atau segini sampai ini skalanya B. Nah, untuk data-data kuantitatif biasanya gitu, bisa digunakan scoring ataupun menggunakan grading gitu ya. Misalnya tadi istilahnya ini baunya susah Bu menentukan bau dari kompos. Nah, itu sebetulnya bisa diukur ya perhitungan CO2, tapi juga bisa di gitu ya, di scoring. Misalnya ini masuknya gimana nih kalau baunya kuat, sangat kuat, dan tidak kuat. Nah, itu bisa. Jadi itu data kualitatif. Misalnya pada umur pengomposan 5 hari setelah inkubasi itu baunya masih sangat kuat gitu ya. Lalu ada kelompok lagi pada ini sedangkan pada bahan organik sampah pada umur 5 hari ini bisa kuat. Nah, ternyata pada hari semakin lama menjadi tidak kuat. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan skala, menggunakan scoring ataupun menggunakan grading untuk data-data kualitatif. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Mangga. Lainnya silakan. Siapa? Indra Lesmana. Ya, Ibu izin bertanya. Mangga. Ketika kita ngelakuin penelitian, Bu, tapi kan kita butuh data-data ya. Tapi terkadang data-data yang disajikan itu baik dari BPS ataupun Google gitu ya. Kadang-kadang tidak tersedia ya, Bu. Nah, itu untuk mengatasi masalah itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Untuk pencarian data ya yang menjadi pendukung kita penelitian kita, misalnya kita butuh produksi tanaman sawi tahun sekian gitu ya, tapi tidak ada gitu ya. Data itu tidak hanya satu orang yang megang data sumber BPS. Kita bisa juga mengacu pada misalnya Balitsa punya data, itu bisa pakai data dari Balitsa. Misalnya Balitsa punya datanya hanya sawit di daerah Bandung, tidak masalah, itu bisa menjadi acuan kamu gitu ya. Apalagi kalau penelitiannya masih di Jawa Barat gitu, itu masih bisa digunakan. Atau misalnya tidak ada data di Balisanya, coba lihat ini BPS dari masing-masing kabupaten atau provinsi itu ada, biasanya ada. Misalnya kalau yang saya tahu di Karawang itu ada, biasanya kabupaten itu punya kabupaten dalam angka, misalnya Karawang dalam angka 2021 gitu ya, ada Karawang dalam angka 2021, itu datanya banyak, tidak hanya data penduduk, tapi data pertaniannya, data yang pekerjaan, data orang sakit, itu semua ada di Karawang dalam angka. Jadi pencarian sumber data itu tidak hanya merujuk pada BPS ya, karena yang punya data itu banyak ya. Ya, Indah ya, jangan putus asa ya, banyak pasti data mah. Ya. Ada yang lain Mangga? Virial ya? Mangga Virial resen kan? Iya, Bu. Iya, Mangga. Izin bertanya, Bu, kalau misalnya dalam suatu penelitian ya, fakta yang kita dapat itu tidak sesuai teori, apakah itu sebuah penemuan baru atau malah jadi hasil yang gagal? Ya, penelitian yang gagal itu penelitian yang tidak sesuai dengan metode yang seharusnya, itu gagal, artinya salah penelitiannya. Tapi pada saat kita sudah sesuai dengan metode, hal-hal yang digunakannya sudah sesuai metode, atau misalnya kalian misalnya kalian menggunakan kontaminasi logam misalnya pada media, tapi tumpah PB-nya, ya itu berarti gagal karena medianya tidak terkontaminasi PB. Tapi selama itu kalian sudah jalankan sesuai dengan prosedur dan metode yang disetujui dalam proposal,
tapi ternyata hasil penelitiannya tidak sesuai dengan teori, itu bukan gagal. Ya, itu bisa kalian kaji dari keilmuan-keilmuan lain, faktor-faktor lain yang memungkinkan, faktor yang mengakibatkan adanya perbedaan dari hasil yang diperoleh dari hasil yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak masalah, justru yang harus dikaji adalah faktor apa yang menyebabkan ekspresinya seperti itu gitu ya. Ketika ekspresi tanaman tidak sesuai dengan yang diharapkan pada kebanyakan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, itu bukan berarti penelitian itu gagal. Selama itu sudah dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur yang disetujui dan proposal, itu tidak dikatakan gagal. Yang perlu dicari tahu adalah kenapa hasilnya seperti itu, gitu ya. Coba dikaji dari data tadi, siapa tahu ada data kuantitatifnya, data kualitatifnya, atau misalnya, oh ini mah hasil tanamannya jelek karena memang panjang akarnya rendah, daya serap haranya rendah. Nah itu jadi itu yang harus dibahas, itu mengapa, gitu ya. Jadi kalau sama yang gagal itu kalau tidak sesuai prosedur, ya itu salah tetap. Gitu. Kalau memang sudah sesuai prosedur, sesuai metode, tidak ada yang gagal. Gitu.